Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Fazira dari kelas 4G dengan NPM 239110298. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Jurnalistik dan Regulasi Media Online. Yang pertama adalah pengertian jurnalistik. Jurnalistik adalah catatan harian atau catatan mengenai kejadian sehari-hari, atau bisa disebut dengan surat kabar, atau secara singkatnya adalah penyampaian informasi melalui media online. Secara garis besarnya, jurnalisme ini adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, serta melaporkan peristiwa tertentu. Yang kedua adalah keunggulan jurnalistik. Jurnalisme online memiliki keunggulan dalam kecepatan, kemudahan akses, serta multimedia. Berbeda dengan jurnalistik tradisional. Selain itu, keunggulan jurnalistik adalah tidak mengenal tenggat waktu. Seperti kutipan dalam Tia Atifah Salma dari Tagani menyebutkan bahwa jurnalisme online memiliki keunggulan dalam kecepatan, kemudahan akses, serta multimedia. Multimedia di sini dimaksudkan adalah menyajikan gabungan antara teks, gambar, video, audio, serta grafis. Karakteristiknya memiliki kecepatan, keterkaitan halaman, multimedia, arsip, dan interaktivitas. Jurnalisme advokasi memungkinkan jurnalis memasukkan opini berdasarkan fakta dalam berita. Opini tersebut harus berdasarkan fakta dan tidak boleh bersifat hoaks. Keunggulan jurnalis yang kedua dalam kutipan Lintang Mulyawanti menyebutkan bahwa jurnalisme online menawarkan beberapa keunggulan sebagai sumber informasi utama. Dalam jurnalisme online, audiens memiliki kontrol lebih memilih berita. Berita juga dapat berdiri sendiri dan tidak harus dibaca berurutan. Berita mudah disimpan dan diakses kembali. Jumlah berita yang disampaikan lebih lengkap, serta informasi dapat disampaikan dengan cepat dan langsung. Yang ketiga adalah kode etik jurnalistik. Kode etik adalah norma dan tingkah laku yang ada. Menjalankan kode etik jurnalistik dan menerapkannya adalah wujud dari profesionalisme seorang wartawan dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik ini juga terdapat dalam pasal-pasal. Persaingan media online sangat ketat mendorong jurnalis untuk menyampaikan berita, namun tetap harus mematuhi kode etik jurnalistik. Kode etik ini mencakup prinsip keadilan, kebenaran, kemandirian, dan akuntabilitas. Wartawan harus bertanggung jawab secara sosial dan berpegang pada prinsip moral. Peraturan yang ada wajib dipatuhi oleh seluruh wartawan di seluruh Indonesia. Berikutnya adalah pelanggaran kode etik. Seperti yang disebutkan dalam kutipan Lim Rohimah menyebutkan bahwa media online Islam juga berpotensi melanggar kode etik jurnalistik. Radikalisme internet adalah contoh pelanggaran etika yang jelas. Ajakan terorisme dan penyebaran kebencian mengancam keamanan negara. Serta kasus-kasus ini menunjukkan kurangnya penerapan kode etik jurnalistik. Kompetensi penulis dalam dunia jurnalistik juga menjadi sorotan. Untuk menghindari terjadinya radikalisme tersebut ialah dengan memahami dan menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Berikutnya adalah perkembangan media digital. Perkembangan media digital adalah suatu perkembangan yang terjadi pada masyarakat dengan adanya jaringan internet, perangkat digital, serta medsos dan lain-lain yang memudahkan segala aktivitas di kehidupan sehari-hari. Seperti kutipan yang disebutkan dalam Meta Madonna, menyebutkan bahwa digitalisasi mengubah ruang gerak pers, memungkinkan jangkauan halayak yang lebih luas tanpa batasan wilayah dan waktu. Informasi dapat diakses dan disebarkan secara bebas oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Dewan Pers berperan penting dalam menyikapi penyalahgunaan media massa online atau jurnalisme abal-abal. Pembentukan satuan tugas atau satgas pemberantasan media online menjadi upaya untuk mengatasi informasi negatif yang merugikan masyarakat. Dalam kutipan Reni Nuraini dan Muhammad Syahriar Sugandi menyebutkan bahwa perkembangan media digital jurnalisme memerlukan media sebagai wadah penyebar luasan informasi. Media massa kini hadir semakin beragam. Kehadiran internet juga memperkuat anggapan bahwa media online memberikan manfaat besar bagi kehidupan manusia, termasuk di dunia jurnalisme. Berikutnya adalah citizen journalistic. Citizen journalistic atau biasa disebut dengan jurnalisme warga adalah perkembangan jurnalisme dalam dunia modern. Kehadiran citizen journalisme menandai fase baru di era reformasi. Fase ini ditandai dengan keterlibatan warga bukan hanya sebagai konsumen, tetapi juga sebagai sumber informasi. Secara singkatnya, citizen journalisme adalah berita yang dikumpulkan dan dilaporkan oleh warga negara biasa atau non-jurnalisme yang tidak bekerja untuk organisasi berita.
Citizen journalism ini berbeda dengan digital citizenship. Digital citizenship itu menekankan pada perilaku individu dalam menggunakan teknologi. Sedangkan citizen journalistic ini adalah mengacu pada peran individu sebagai sumber berita dan menyebarkan informasi tersebut melalui platform digital. Dalam kutipan yang disebutkan dalam Faik Muhammad Fauzan menyebutkan bahwa citizen journalism ini mencakup beragam topik dan kegiatan sehari-hari hingga isu politik. Wartawan harus netral dan tidak memihak. Netralitas penting untuk menjaga integritas berita. Berita harus ditulis untuk kepentingan masyarakat, menyajikan fakta tanpa sudut pandang pribadi. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi akurat, objektif, dan relevan kepada pembaca. Yang terakhir adalah pengertian dari regulasi media. Regulasi media adalah aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan yang mengatur hubungan media massa dan teknologi media. Secara singkatnya, ialah peraturan resmi atau tindakan mengendalikan sesuatu. Regulasi memiliki peran yang penting dalam mengatur dan mengontrol perilaku manusia. Seperti yang disebutkan dalam kutipan Hamama yang menyebutkan bahwa regulasi merupakan cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan. Regulasi ini bisa disebut dengan etika, yakni bentuk pengendalian diri yang mengikat manusia dalam aturan bertingkah laku yang baik. Sebab dengan bertingkah laku ini mampu mengendalikan diri sama halnya dengan mendidik orang-orang sekitar untuk berbuat baik pula. Dalam konteks regulasi, pemerintah Indonesia telah berupaya mengendalikan penggunaan media sosial melalui berbagai aturan hukum seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dan regulasi lainnya. Media sosial juga menjadi forum bagi masyarakat untuk menyampaikan pikiran, pandangan, pendapat atas suatu permasalahan yang menjadi kepentingan bersama atau public concern. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri bahasa jurnalistik adalah singkat, padat, jelas, dan sederhana. Sedangkan regulasi artinya adalah aturan-aturan. Peran regulasi juga membantu audiens mendapatkan informasi sesuai dengan tuntutan dan kualitas tertentu. Sekian hasil dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.